mempresentasikan hasil tentang sejarah, yaitu warisan budaya kerajaan Buddha dan Hindu dalam kehidupan masa kini. Sebelum kami mulai hasil presentasi kami, tentang memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tiara. Perkenalkan, nama saya Yola. Perkenalkan, nama saya Bunga. Perkenalkan, nama saya Adi. Warisan budaya kerajaan Buddha dan Hindu dalam kehidupan masa kini ialah 1. Warisan politik. Warisan kerajaan Buddha dan Hindu dari aspal politik terlihat pada sistem pemerintahan. Sebelum masuknya kerajaan Buddha dan Hindu, kepemimpinan di Nusantara belum sistematis dan diatur dengan jelas. Pemimpin masih bernama kepala suku. Setelah masuknya kerajaan Buddha dan Hindu, sistem pemerintahan mulai jelas dan terstruktur rapi. Bahkan sudah ada konsep negara meski masih dalam bentuk kerajaan. Sudah ada pula penyusunan kepemimpinan hingga ke persen daerah-daerah. Pengurusnya saat ini Indonesia berkembang menjadi negara yang berbentuk negara kesatuan dengan sistem presidensial di mana negara dipimpin oleh seorang presiden yang mengangkat dan menghentikan para menterinya. Saat di Indonesia juga memiliki 2 parlemen, yaitu DPD dan DPR. 2. Warisan sosial. Dalam kehidupan sosial, kerajaan Buddha dan Hindu mewariskan konsep struktur sosial dalam bentuk strata sosial. Dahulu penggolongan masyarakat dengan berdasar pada kasta. Saat ini kita juga masih menggolongkan masyarakat meski tidak lagi berdasarkan pada kasta. Karya diraja tidak adil, tidak demokratis. Maka dari itu saat ini Indonesia semua orang memilih HAM atau hak asasi manusia yang bertujuan untuk menjamin keberadaan, harakat dan martabat manusia serta keharmonisan lingkungan tanpa mengenal batasan umur, jenis kelamin, negara, ras, agama, suku, budaya. Hal ini juga menjadi batasan manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain dalam masyarakat. Hal ini berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat serta merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. 3. Warisan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, kerajaan Buddha dan Hindu mewariskan arah perdagangan berbasis laut. Ini adalah kesadaran geostrategis yang sudah terbentuk dari awal pada masa kerajaan dan masih berlangsung hingga saat ini. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara maritim di mana kebanyakan dari negara Indonesia adalah laut. Maka, sejak zaman praaksara sudah ada kemampuan untuk berlayar dengan perahu cadik untuk bermigrasi atau sekedar mencari makanan. Bahkan, masuknya agama Hindu Buddha juga melalui jalur perdagangan laut yang menjadikan Indonesia kaya akan agama dan budaya Hindu Buddha. Terbentuknya perdagangan internasional dikarenakan Indonesia terletak di antara 2 samudra dan 2 benua yang dapat menghubungkan budaya barat dan budaya timur, sehingga menyebabkan perdagangan dari ramai karena dijadikan sebagai tempat singgah perdagangan. 4. Warisan budaya. Dalam bidang budaya, kerajaan Buddha dan Hindu banyak meninggalkan warisan yang bersifat fisik maupun non-fisik. Warisan fisik misalnya candi, arca, kitab-kitab, prasasti, dan lain-lain. Adapun warisan non-fisik misalnya seperti pemikiran mengenai Pancasila yang syarat akan falsafah keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika sendiri sebenarnya adalah warisan budaya dalam bentuk ide dan gagasan oleh kerajaan Buddha dan Hindu. 1. Wilayah Nusantara. Wilayah Indonesia saat ini tidak berlangsung dipengaruhi oleh kehadiran kerajaan-kerajaan Hindu Buddha, yaitu Singasari, Sriwijaya, dan Majapahit. Pada masa Sriwijaya, wilayah kekuasaan meliputi daerah Melayu di sekitar Jambi, daerah yang saat ini menjadi Pulau Bangka, daerah Lampung Selatan, serta usaha Sriwijaya untuk menaklukkan Pulau Jawa di masa Singasari. Wilayah kekuasaan meliputi wilayah Pahang atau saat ini Malaysia Melayu, saat ini Sumatera Barat, nama pulau di Indonesia bagian timur, Bali, seluruh Pulau Jawa, Kura-Kura, dan Tanjung Pura atau saat ini wilayah di barat daya Kalimantan. Peradaban Majapahit yang lebih maju dalam perniagaan dan seni serta wilayah kekuasaan yang luas mengantarkannya menjadi salah satu kerajaan besar yang pernah ada di Asia Tenggara. Kerajaan maritim Hindu Buddha memiliki pengaruh yang luas karena tidak terbatas hanya di dataran saja, sehingga dapat melakukan penjelajahan mengarungi lautan untuk menyebar luas pengaruh di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Pada akhirnya, wilayah-wilayah kerajaan yang terbentuk pada masa itu membentuk kawasan tentang wilayah Nusantara yang sebagian besar menjadi negara Indonesia.
2. Bidang arsitektur. Salah satu pengaruh yang masih bertahan hingga saat ini adalah arsitektur pada bangunan di masa lalu yang banyak digunakan oleh bangunan masa kini. Beberapa bagian bangunan yang terpengaruh adalah pembagian bangunan dalam halaman atap bangunan dan gapura. Catatan sejarah mengatakan bahwa di Indonesia ada banyak kerajaan zaman dulu yang berlatar belakang Buddha dan Hindu. Maka dari itu, ada banyak sekali bangunan yang dibangun pada zaman itu bercorak Hindu dan Buddha. Hingga saat ini, beberapa bangunan yang dibangun pada zaman kerajaan Buddha dan Hindu masih bisa kita lihat. Bangunan-bangunan yang dibangun pada kerajaan Buddha dan Hindu biasanya berbentuk candi. Setiap bangunan candi memiliki corak Buddha dan Hindu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Ada bangunan candi yang berfungsi tempat ibadah, pemakaman, dan ada yang sebagai tempat pemandian suci. Candi yang berfungsi sebagai makam merupakan candi dengan corak Hindu, sedangkan candi yang berfungsi sebagai tempat ibadah merupakan candi dengan corak Buddha. Bangunan candi dan stupa didirikan sebagai tempat pemujaan, tetap ada juga didirikan sebagai makam. Ada banyak peninggalan berupa candi baik yang bercorak Hindu ataupun Buddha. Candi yang bercorak Hindu seperti Candi Prambanan, Candi Suku, Candi Canggal, dan Candi Gedong, Songo. Adapun candi yang bercorak Buddha antara lain Borobudur, Mendut, Sewu, dan Pelausan. Pembagian juga dapat dilihat pada halaman rumah yang terbagi menjadi 3, yaitu Jaba atau halaman depan, Jawa Tengah atau halaman tengah, dan Jeroan atau halaman belakang. Pengaruh arsitektur sudah dapat dilihat pada atap bangunan, contohnya pada Masjid Agung Demak yang menggunakan atap tumpang seperti pada pura. Selain dua hal di atas, bagi yang gapura juga dapat mengalami pengaruh dari Hindu Buddha. Dua jenis gapura dari masa klasik, gapura korek agung atau paradoksa dan gapura candi bentar. Misalnya, Masjid Kudus yang dibangun oleh Sunan Kudus pada tahun 1949 Masehi. Masjid ini memiliki arsitektur seperti bangunan pura pada bangunan. Selain itu, pada bagian gerbangnya memiliki bentuk gapura jenis candi bentar. A. Gapura. Bangunan bentuk pintu gerbang. Gapura ada yang beratap dan berdaun pintu dan ada yang menyerupai candi terbelah 2. Gapura yang beratap disebut pandu raksa dan yang terbelah 2 disebut bentar. B. Patirtaan, pemandian suci untuk kalangan istana atau bangsawan, misalnya Pertirtaan Tirta Empul dan Jolotundo. C. Patung dan arca. Bentuk patung Hindu dan patung Buddha memang berbeda. Patung Hindu umumnya berbentuk dewa-dewi, tokoh, dan makhluk mistik. Misalnya patung Raja Airlangga terbentuk patung Dewa Wisnu, sedang menunggang Garuda, dan patung Kendedes dalam bentuk Dewita. Sedangkan patung Buddha bentuknya mewujudkan Sang Buddha Gautama sendiri. Patung Buddha tampil dalam berbagai posisi. Misalnya sikap Udayana mudra, yaitu sikap tangan sedang bersemadi, atau sikap para mudra, yaitu sikap tangan sedang memberi anugerah. D. Relief. Seni pahat pada dinding suatu bangunan atau candi. Relief itu melukiskan suatu cerita. Contohnya relief yang ada pada Candi Borobudur dan Prambanan. E. Prasasti. Prasasti merupakan tulisan pada batu yang membuat berbagai informasi tentang sejarah dan peringatan atau catatan untuk peristiwa. Misalnya Prasasti Cangal, Prasasti Ciaruteun, Prasasti Talang Tuo, dan Prasasti Kota Kapur, dan lain sebagainya. F. Kitab. Kitab merupakan karangan berupa kisah, catatan, laporan tentang suatu peristiwa atau sejarah. Isi kitab tidak berupa kalimat langsung, melainkan rangkaian puisi indah dalam sejumlah bait. Ungkapan dalam bentuk puisi ini biasa disebut kakawin. Kitab peninggalan masa Hindu Buddha antara lain adalah Kakawin Bharatayuda karya Empu Sedan dan Empu Panuluh, Kitab Negara Kertagrama karya Empu Prapanca, dan Kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Kitab Negara Kertagama ditulis saat Kerajaan Majapahit diperintah oleh Prabu Hayam Wuruk. Isinya menguraikan kisah keagungan Prabu Hayam Wuruk dan puncak kejayaan Kerajaan Majapahit. Selain ini, kitab ini juga menceritakan banyak hal tentang Kerajaan Majapahit, mulai dari asal-usul, hubungan keluarga, para pembesar negara, jalannya pemerintah, serta kondisi sosial, politik, agama, dan kebudayaan.
2. Kitab Sutasoma merupakan peninggalan sejarah dalam bentuk karya sastra dikarang oleh Empu dan Tular pada abad ke-14. Lebih tepatnya ketika Majapahit diperintah oleh Prabu Hayam Wuruk. Kitab ini juga menceritakan tentang kerukunan hidup beragama di kerajaan Majapahit, khususnya antara Hindu dan Bunda. Kitab Pararaton dapat dibagi ke dalam dua bagian, di mana bagian pertama menceritakan tentang riwayat Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari dan para raja penerusnya. Sementara bagian kedua mengisahkan tentang kehidupan kerajaan Majapahit mulai dari riwayat pendirinya Raden Wijaya hingga daftar raja-raja yang berkuasa dan pemberontak yang berlangsung pada awal berdirinya kerajaan. Kitab Bharatayudha Raja Kediri kerap disebut sebagai zaman keemasan Raja Jawa kuno karena menghasilkan karya-karya sastra berbentuk kakawin dan berkualitas tinggi. Sajian dengan sayuran yang dibiarkan mentah atau hanya melalui proses direbus saja. Juga di era kerajaan 930 Masehi ini disebutkan dalam prasasti Jeru-Jeru. 4. Dodol, makanan ringan khas kota Garut yang manis dengan tekstur kenyal dan berwarna coklat, yang juga cukup identik dengan jenang di kota Kudus. Ternyata juga sudah disebutkan dalam saudara kitab Ramayana sendiri. Diperkirakan berasal pada zaman air kerajaan Medang. 5. Tape ketan juga disebutkan dalam Ramayana versi saudara Jawa. Makanan khas dari kota Mutilas dan Magelang yang bercinta manis asam. Ini diperkirakan berasal dari pertengahan abad 9 atau pada abad 5 Masehi. 6. Pecal, makanan dengan ragaman sayur yang dilengkapi dengan saus kecap. Ini juga disebut dalam Ramayana versi saudara Jawa. Makanan pecal sendiri terkenal di Madiun, perpindahan Jawa Timur karena racikannya. 7. Agar-agar. Agar-agar ini disebutkan dalam Samarada, yakni kitab sastra 8 zaman kerajaan Kediri di abad 12 Masehi. Belum dipastikan lebih jelas agar-agar yang tepat yang dicatat dalam kitab tersebut. 8. Dawet, minuman yang manis yang menyegarkan ini juga telah ada pada zaman kerajaan Kediri, yakni sekitar abad 12 Masehi. Minuman ini tercatat pada kitab Kresena yang menceritakan tentang percintaan antara Krishna dan Rukmini. 9. Rawon memiliki ciri khas yang kuat, yang coklat, yang cukup gelap beserta irisan daging. Makanan khas Surabaya ini disebut dalam kitab Bomo Kauya dari zaman kerajaan Kediri. 10. Ikan asin, makanan ini juga disebut dalam kitab Bomo Kauya pada zaman kerajaan Kediri. Ikan asin sendiri beragam ikan laut yang diawetkan, yang kemudian digarami dan kemudian dikeringkan. 11. Wajik disebut dalam kitab Nawaruji yang berasal dari zaman kerajaan Majapahit, yakni sekitar abad 19 Masehi.
Ada Adapun warisan non-fisik dan antara lainnya adalah G. Bahasa dan sistem aksaran. Pada masa awalnya Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dari India. Bahasa Sanskerta hanya digunakan oleh kampung pendeta. Bahasa ini yang digunakan oleh masyarakat pada masa itu adalah bahasa Bali. Pada akhirnya Sanskerta lah yang banyak mempengaruhi bahasa Indonesia. H. Upacara atau tradisi ngaban. Tradisi ngaben. Tradisi ngaben adalah upacara kematian dan membakar mayat. Kemudian abunya dibuang ke laut. Tujuan upacara ngeben adalah mempercepat raga serira agar dapat kembali ke asalnya, yaitu Pancamaha Buddhadi al-in, dan bagi Atma dapat cepat menuju alam fitra. Tradisi wayang juga masih bertahan hingga saat ini. Wayang mengalami percampuran dengan budaya India melalui cerita-cerita seperti cerita Ramayana dan Mahabharata. Pegelar wayang Hindu sekarang masih sering diadakan di Indonesia, mulai dari pegelaran wayang kulit, wayang golok. Alat musik gambang. Gambang adalah alat musik pukul yang merupakan bagian dari musik gamelan. Memakan gambar dengan cara dipukul dengan alat pukul sesuai nada yang dimainkan. Gong seperti gambang dimainkan dengan cara dipukul, tetap ukurannya jauh lebih besar. Gong juga merupakan alat musik pukul. Kandang adalah alat musik yang terbuat dari kayu dan kulit kambing atau sapi. Memainkan kandang dengan dipukul bagian kulitnya langsung dengan telapak tangan. Suling gambu adalah alat musik tiup yang terbuat dari bambu. Ada beberapa lubang kecil pada lubang bambunya yang berfungsi untuk mengatur nada yang dimainkan.
kami. Kalau ada kata-kata yang salah kami minta maaf. Kami akhiri dengan